Nah, sahabat sekolah, dalam peristiwa pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Nah, di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh kedua tokoh tersebut. Yuk, mari check it out. Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, sedang daring mencari tips trik soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diupload oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 7 subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran ketiga. Nah, sahabat sekolah, dalam peristiwa pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Nah, di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh kedua tokoh tersebut. Yuk, mari check it out. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indische School atau IS di Tulungagung. Kemudian setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikan di Europest Legend School atau ILS, Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian Hogeneberger School, HBS di Surabaya, dan Teknis Hogere School THS sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Nah, sahabat sekolah, Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama RI tahun 1945. Nah, sampai 1957 ini adalah tokoh yang kedua, tokoh proklamator kedua, dan juga beliau ini dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, jenjang pendidikannya ditempuh di Europe's Leisure School atau ILS di Bukit Tinggi, kemudian Meer Uit Gebraid Leisure Onderwijs di Mulo di Padang, dan Handels Middelsberg School atau HMS di Jakarta. Nah, sahabat sekolah, berikutnya setelah kita mengetahui kedua profil Soekarno dan Hatta, kita akan belajar tentang kata tanya. Nah, sahabat sekolah, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Nah, contohnya kata tanya apa untuk menanyakan nama benda atau nama binatang
Kemudian berapa untuk menanyakan bilangan. Kemudian ada kata tanya. Nah, mana, siapa, bagaimana, bila, mengapa. Nah, kalian bisa baca sendiri gitu. Oke, lanjut. Nah, satu sekolah kita akan mempelajari tentang pahlawan proklamator. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah, sahabat sekolah, berikut ini. Nah, tahukah kamu bahwa usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, berikut ini akan Kak Dimas sampaikan tindakan heroik yang mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Oke, langsung saja cekidot. Nah, yang pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Nah, perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 24 September 1945. Sejak pukul 10 WIB, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Nah, mereka ini menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Kemudian peristiwa yang kedua di Surabaya ya. Peristiwa di Surabaya terjadi insiden insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya. Nah, ini orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. Merah putih biru berarti bendera Belanda di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Nah, insiden ini terjadi pada tanggal 19 September tahun 45. Yang ketiga, peristiwa heroik di Semarang. Nah, pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran lainnya yaitu berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Tugu Muda. Berikutnya ada peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober tahun 45, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Nah, anggota API ini kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di tempat-tempat yang telah mereka rebut. Para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Nah, berikutnya yaitu peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus tahun 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau juga PRI. Nah, upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 45, para pemuda merebut kekuasaan Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang ini masih kuat. Kemudian peristiwa yang berikutnya yaitu peristiwa heroik di Sumbawa. Nah, ini terjadi bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang, kemudian terjadi di Gempe, kemudian Sape, dan di Rabah. Kemudian peristiwa berikutnya itu peristiwa heroik di Kalimantan. Sahabat sekolah, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Nah, namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan atau depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa berikutnya yaitu peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober tahun 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya
Penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan ini tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Berikutnya yaitu peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus tahun 45. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, sahabat sekolah, itu tadi pertempuran atau perjuangan heroik. Berikutnya, sahabat sekolah, tahukah kamu kita hidup di tetangga-tetangga masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Nah, berikut ini kita akan pelajari bagaimana perbedaan-perbedaan di Indonesia ini dan kenapa di Indonesia ini bisa bersatu walaupun beragam budaya, beragam agama, dan beragam perbedaan yang lainnya, suku, bahasa, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama, indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda, lihatlah pita yang dicengkram. Nah, sahabat sekolah, pada pita yang dicengkram tersebut tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu artinya. Saya ulangi, arti dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Oke. Yang kedua yaitu indahnya hidup bersatu dan dalam perbedaan. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Iya, kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain dengan saling membantu di tengah masyarakat. Hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram jika kita saling membantu. Misalnya, dalam bidang keamanan masyarakat, untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai dengan jadwal. Nah, semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak pula memandang asal sukunya atau agama. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Nah, sahabat sekolah, apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Nah, tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Nah, di antara orang akan muncul rasa saling curiga dan hidup tidak lagi aman. Itulah pentingnya, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kemudian yang berikutnya, nah ini sahabat sekolah, kita sampai di penghujung, yaitu saatnya kalian mengerjakan tugas. Nah, sahabat sekolah, di tugas yang pertama ini, yaitu di sana sudah ada gambar Soekarno. Kamu diminta untuk mengisi titik-titik tentang profil Insinyur Soekarno. Kemudian tugas yang kedua, jawablah 10 pertanyaan saja berikut ini dengan benar ya. Nah, silahkan dijawab, selesaikan, bisa ditulis di buku tugasmu dan dikirim ke gurumu, atau tulis di buku tugasmu untuk mempelajari mandiri gitu. Bisa juga ditulis di kolom komentar dan tunggu tanggapan Kak Dimas dan teman-teman yang lainnya. Oke, sahabat sekolah, nah, akhirnya cukup sekian video pembelajaran ini dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya. Tetap di channel sekolah, jangan berpindah. Dan share video ini jika bermanfaat untuk teman-temanmu, agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama, saudaramu, tetanggamu, teman sekelasmu. Oke, cukup sekian dari Kak Dimas. Semoga ini bermanfaat, yaitu dalam rangka meraih prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.